Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rajak dengan NPM 2022 kelas R6C ingin memaparkan jawaban UTS dari mata kuliah metodologi riset dengan dosen pengampu Bu Titin Supriyatin MPD. Yang pertama itu pentingnya latar belakang dalam proposal riset dan cara menyusun latar belakang yang baik. Latar belakang penting karena menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, menguraikan konteks masalah, serta menunjukkan celah atau gap yang ada dalam penelitian sebelumnya. Ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian dan memberikan dasar yang kuat untuk masalah yang akan diteliti. Cara menyusun latar belakang yang baik, yang pertama, mulai dari masalah umum, kemudian mengerucut ke fokus penelitian dari masalah umum atau dari umum ke khusus. Artinya, latar belakang dimulai dengan pembahasan yang lebih luas terkait topik penelitian, kemudian secara bertahap mengerucut ke masalah yang lebih spesifik. Ini membantu pembaca memahami konteks besar sebelum masuk ke fokus penelitian. Yang kedua, uraikan variabel variabel Y, masalah utama masalah utama terlebih dahulu, baru ke variabel X, solusi yang diusulkan. Artinya itu mulai dengan menguraikan masalah utama dari variabel Y, yaitu apa yang ingin diperbaiki atau diukur dalam penelitian itu. Lalu diperkenalkannya variabel X sebagai faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan masalah tersebut, atau bisa dibilang juga solusinya. Berikutnya, gunakan literatur untuk memperkuat argumen, tapi jangan terlalu mendefinisikan variabel. Simpan itu untuk landasan teori. Dan terakhir, perhatikan koherensi antar paragraf dan tata bahasa yang baik. Ini penting untuk menjaga alur pemikiran dan memudahkan pembaca memahami gagasan yang akan kita teliti. Yang kedua, cara menyusun identifikasi masalah yang baik. Identifikasi masalah adalah langkah penting untuk merumuskan penelitian. Ini biasanya berupa pertanyaan yang muncul secara implisit dari latar belakang dan fokus pada masalah utama yang akan dipecahkan dalam penelitian. Cara menyusunnya, yang pertama temukan permasalahan dari setiap paragraf dalam latar belakang. Artinya yaitu dengan membaca ulang latar belakang dan tandai setiap masalah yang muncul. Setiap paragraf biasanya mengandung informasi tentang kesenjangan atau masalah yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu fokus pada masalah utama yang akan dipecahkan. Jangan terlalu luas, fokuslah pada inti masalah yang benar-benar ingin diselesaikan dalam penelitian ini. Ini akan membantu menentukan ruang lingkup penelitian. Dan yang terakhir, gunakan pertanyaan yang spesifik dan sesuai dengan topik penelitian. Setelah tadi eh, fokus pada masalah yang ingin diselesaikan, kemudian rangkai masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya, pentingnya batasan masalah dan cara menyusun batasan masalah. Batasan masalah diperlukan agar penelitian tetap fokus dan tidak meluas. Ini membantu peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian sehingga hasilnya lebih spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara menyusun batasan masalah, yang pertama itu tentukan teori, indikator variabel, tempat penelitian, materi yang diteliti, atau ruang lingkup pengamatan. Yang pertama itu variabel Y dengan mencantumkan teori apa yang digunakan. Kemudian itu yang kedua variabel X dengan mencantumkan indikator variabel apa yang akan diteliti. Kemudian lokasi penelitiannya di mana serta subjek penelitiannya itu siapa. Berikutnya itu hindari menulis ulang judul penelitian secara lengkap. Jangan sekedar menyalin judul penelitian sebagai batasan masalah, tetapi fokuslah pada aspek spesifik yang akan Anda ukur atau observasi.
Yang terakhir, gunakan bahasa yang jelas dan tepat sesuai EYD atau EBI agar mudah dipahami dan menghindari kata-kata yang ambigu. Berikutnya, hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta cara menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk riset kuantitatif yang baik. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian, sedangkan tujuan penelitian adalah jawaban yang diharapkan dari pertanyaan tersebut. Keduanya harus selaras dan saling melengkapi. Cara menyusunnya yaitu yang pertama, rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan fokus pada variabel yang diteliti. Yang kedua, tujuan penelitian harus merespon langsung rumusan masalah. Biasanya dimulai dengan kata operasional seperti mengukur, menganalisis, atau mengetahui. Terakhir, berikut adalah versi ringkas dari bab 1 pendahuluan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian untuk judul pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif IPA. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan latar belakang. Dalam pembelajaran IPA, kemampuan berpikir reflektif menjadi salah satu keterampilan penting abad ke-21 yang mendukung siswa dalam mengevaluasi proses berpikir dan pembelajaran mereka. Namun kenyataannya, kemampuan berpikir reflektif siswa masih tergolong rendah, sebagaimana terlihat dari hasil observasi di beberapa sekolah yang menunjukkan bahwa siswa cenderung menghafal tanpa memahami konsep secara mendalam. Salah satu faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kemampuan ini adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan siswa untuk mengenali emosi, pikiran, dan tindakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk meneliti apakah kesadaran diri memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir reflektif dalam pembelajaran IPA. Berikutnya B, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran diri siswa dalam pembelajaran IPA? Yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara kesadaran diri dan kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA? C. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dibatasi pada satu, kesadaran diri siswa berdasarkan indikator Goleman tahun 2001, yaitu kesadaran emosi, penilaian diri secara akurat, dan kepercayaan diri. Yang kedua, kemampuan berpikir reflektif siswa berdasarkan aspek mengkaji pengalaman, menyadari proses, berpikir, serta membuat evaluasi terhadap pemahaman dan tindakan. Yang ketiga, subjek penelitian adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 17 Bekasi. Materi yang digunakan mencakup topik-topik dalam pelajaran IPA sesuai kurikulum yang berlaku. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA. Kegunaan penelitian. 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir reflektif. 2. Secara praktis, bagi siswa meningkatkan kesadaran pentingnya mengenali diri sendiri dalam proses berpikir dan belajar IPA. Berikutnya, bagi guru, memberikan pertimbangan dalam merancang pembelajaran yang mendorong kesadaran diri siswa untuk mendukung berpikir reflektif. Yang terakhir, bagi sekolah, memberikan masukan dalam
pengembangan program pembelajaran berbasis kecerdasan emosional untuk peningkatan kemampuan berpikir reflektif. Sekian, itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.